kesaksian dari saya yang masih berhubungan dengan pujian hari ini. Judul pujian hari ini tidak dengan tangan yang hampa. Saat saya bisa datang ke Batam, saya tidak selancar itu ya datang ke Batam. Banyak sekali proses yang harus saya lalui, terlebih saat saya masih skripsi saat itu. Di saat skripsi saya harus operasi tumor jinak di payudara saya. Meskipun jinak, tapi itu sangat membebani saya karena di saat itu seharusnya saya harus bisa lulus tepat waktu, tetapi Tuhan berkehendak lain dan akhirnya saya harus cuti selama 1 semester. Nah, setelah saya melewati masa operasi saya, karena puji Tuhan lancar saat itu, saya memiliki beban lain, yaitu setelah lulus pasti semua mahasiswa ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, dari situ saya sudah terbebani
kenapa saya tidak segera lulus, kenapa saya harus sakit tumor jinak payudara saat itu, dan kenapa setelah saya lulus saya belum dapat pekerjaan. Saya sudah mencoba mencari pekerjaan atau masukkan lamaran pekerjaan di Jogja, dan saya juga sempat memasukkan lowongan pekerjaan di Batam. Itu pun karena ada tunangan saya di sini. Jadi saya berpikir oke lah, saya coba. Dan beberapa hari kemudian akhirnya saya mendapat telepon dari salah satu ketua atau salah satu yayasan di Batam yang memberitahu saya bahwa saya harus datang ke Batam karena saya diterima untuk segera interview, karena mereka sangat membutuhkan sekali guru saat itu. Saya heran, kok secepat itu? Apa nggak salah ini? Tapi dari situ saya menyadari bahwa memang Tuhan itu sangat baik sekali. Memang di masa-masa skripsi itu masa-masa yang sebenarnya tidak enak, karena saat saya belum masuk di dalam proses skripsi, saya sudah membayangkan bahwa nanti saat skripsi saya akan dibantu oleh almarhum papa saya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan panggil papa saya pulang terlebih dahulu, dan akhirnya saya harus berusaha sendiri. Nah, setelah di masa saya sudah berusaha sendiri di dalam skripsi saya harus melewati di mana saya harus operasi tumor jinak itu tadi. Setelah skripsi saya selesai, saya lulus, tapi di situ saya tidak segera dapat pekerjaan. Akhirnya begitu saya ditelepon untuk segera datang, saya antara percaya dan tidak percaya, karena Batam itu jauh dari Jawa dan kayaknya ini mustahil gitu kan, nggak mungkin lah, apalagi ini sekolahnya cukup bagus. Saya lihat kayaknya nggak mungkin ini. Akhirnya saya tanya sekali lagi dengan ketuanya itu, apa benar Bu ini saya dipanggil dan apakah saya langsung diterima? Dan si ibu ini bilang, kamu langsung diterima. Jadi interview ini hanya sebagai formalitas saja. Dan puji Tuhan, akhirnya saya datang ke Batam itu 1 tahun yang lalu di bulan Juni. Di awal Juni saya sudah mulai mengajar di salah satu sekolah yang ada di Batam. Dan di sekolah ini saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa membagikan ilmu dan pengalaman-pengalaman saya di masa-masa sekolah saya. Apalagi saya saat ini mengajar di Batam. Jadi pola pendidikan atau pola mengajar di Batam itu tidak sangat berbeda dengan yang ada di Jawa. Jadi ketika Tuhan memberikan saya jalan, ini loh jalan Buna, di situ saya merasa saya harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu dengan cara saya mengajar dengan sebaik-baiknya untuk anak didik saya. Jadi kesimpulan dari kesaksian saya ini, Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita di saat-saat tersulit sekalipun, di saat-saat dimana nggak mungkin itu terjadi. Itu nggak akan terjadi denganku, itu nggak akan terjadi karena itu bukan jalanku. Pasti itu yang akan ada di pikiran kita. Tapi meskipun kita lihat kayaknya ini
mustahil gitu, kayaknya ini nggak sesuai gitu. Tapi Tuhan sudah sediakan jalan yang terbaik untuk kita. Apalagi di masa-masa corona seperti ini, puji Tuhan, semuanya tercukupkan. Berkat Tuhan selalu datang silih berganti, dan Tuhan tidak tinggal diam. Jadi untuk semuanya tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa berdoa, jangan lupa mengucap syukur, dan juga selalu takut akan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.